Oke, 3, 2, 1. Oke, mulai. Teman-teman, jumpa lagi dengan acara Ngobras, ngobrol tentang sastra. Oke, kali ini episode yang ke-21. Luar biasa. Nah, saya tidak akan jemu-jemu lagi teman-teman untuk memotivasi, ayo membaca. Karena Indonesia itu membacanya zero reading, mengerikan. Sekarang dengan Singapura, jangan dibandingkan dengan Singapura, dengan Korea, dengan Vietnam pun sekarang kita ini kalah mutu pendidikan karena malas membaca. Padahal bacaan berlimpah, e-book ada, webtoon ada, Wattpad ada, perpustakaan juga sekarang bertebaran di mana-mana. Tapi membacanya sangat rendah. Yuk, Bapak Ibu guru TK, SD, SMP, SMK, SMA, termasuk dosen, motivasi anak-anak untuk membaca, dan kita yang harus membaca. Jangan teriak-teriak membaca tapi kita nggak membaca. Jadi kita sharing, mau bisa baca buku ini, cerpen ini, buku apa, di-sharekan, diceritakan supaya kita itu tidak hanya sekedar ngomong tapi menjadi seorang yang bisa diteladani. Nah, kali ini kita akan membedah buku pemenang sayembara Dewan Kesenian Jakarta dikaji tahun 2019. Ini judulnya Sangkeris. Sangkeris ya. Sangkeris. Meskipun ini juara 2, pengarangnya Panji Sukma. Dan pemenang kedua tahun 2019. Nah, hari ini saya mengajak seorang teman untuk membedah. Dia yang sudah membaca. Ini jujur saya belum membaca kalau ini. Dan padahal waktu itu saya memerintahkan dia untuk membaca. Jadi teman-teman, salah satu memilih novel terbaik yang bagus ya adalah novel pemenang Dewan Kesenian Jakarta. Ini dikurasi oleh Ahmad Tohari, kemudian termasuk Seno, termasuk pengarang-pengarang terkenal. Ya, kita sambut teman kita dengan aplaus yang meriah, Mas Maulana. Ya. Selamat datang, Pak. Bro. Iya, Pak. Thank you, Bro. Wah, sudah berjumpa dengan masuk undang saya hadir sebagai tamu di acara Ngobras. Oke, Bro. Iya, Pak. Perkenalkan, nama lengkap siapa? Oke, Asalnya halo dari mana? semuanya. Saya Maulana Isnain Azid. Saya asli dari Jakarta. Lalu pendidikan saya itu SD di SDN 02 Ulu Jami Pesanggerahan. Lalu saya SMP di SMP 245 Jakarta Selatan. SMA juga di Jakarta, SMA 86 Jakarta. Oh, SMA mana? Iya, SMA 86. Jurusan? Di Bintaro. Jurusan IPS ya, Pak. Oke. Nggak ngalami masa tawuran kan? Oh, enggak, Pak. Oke, aman di situ. Aman, Pak. Oke, terus pernah bersentuhan dengan cerpen, puisi, dan novel tuh kelas-kelas berapa? SMP, SMA saya bukan suka sih, tapi ya karena tugas aja gitu, Pak. Iya, mengenal. SMP, SMA. SMP dan SMA. Oke. Terus sempat langsung kuliah atau langsung sempat kerja? Saya tadinya langsung kuliah. Dan kuliahnya tadi bukan langsung di Unpam, Pak. Saya di Politeknik Media Kreatif. Saya ambil jurusan negeri tuh? Negeri, Pak. Jurusan seni kuliner. Lalu ada masalah lah. Lalu saya pindah sini. Cabut? Iya, cabut. Berapa semester tuh? Cuman dapat 1 semester, Pak. Itu waktu semester 1 belajar apa sih? Seni kuliner. Aku baru dengar tuh. Iya, Pak. Baru saya bikin nasi kuning, baru belajar motong. Bukan itu ya, semacam kayak boga ya? Sama, Pak, sama. Cuma istilahnya namanya diganti aja di seni kuliner. Oh, D3 itu. Desain kuliner. Oh iya, karena Politeknik ya? Iya. Oke. Terus akhirnya pindah ke sini saya. Sastra Indonesia? Iya, Sastra Indonesia. Alasannya apa kok pilih Sastra Indonesia? Kebetulan Sastra Indonesia. Saya acuannya tuh ketika orang banyak yang memilih program studi lain gitu, Pak. Kayak misalkan manajemen, ilmu komunikasi, ilmu kan begitu kan? Iya, maka
sebelum saya kuliah di sini juga saya ngambil yang berbeda gitu, seni kuliner. Ya saya karena waktu itu out of the box ya. Iya. Karena saya bilang sama ibu saya, kayaknya terlalu biasa kalau ini Bu ngikutin orang-orang. Ibu saya selalu nyaranin udah manajemen aja, tapi saya bertolak belakang gitu. Berapa bersaudara? Saya 3 bersaudara. Kebetulan saya anak kedua. Anak kedua? Iya, udah dijelasin di nama saya Maulana Isnain. Isnain kan di bahasa Arab 2, Pak. Oh gitu ya? Iya, artinya. Oh, Isnain itu 2 ya? Iya. Kalau Isnain, oh itu 9. Bahasa Inggris jadinya. Kalau bahasa Arab kedua? Iya. Oh iya, saya nggak ngerti bahasa Arab. Oke bro, jadi ini novel Sang Keris. Iya. Tahun 2019, kemudian waktu itu saya nyuruh beli ya. Bapak yang ini gara-gara tugas anak-anak suruh baca. Nah, akhirnya dikaji untuk meneliti skripsi. Iya, Pak. Akhirnya pakai ini. Oke, ya saya minta tolong ceritakan secara singkat sinopsisnya. Oke. Di karangan Panji Sukma ini yang berjudul Sang Keris, di awal cerita dia menceritakan bahwa ada seorang anak kecil yang meninggal oleh orang tuanya dikarenakan kecelakaan pesawat. Dia bermain-main dengan gamelan, Pak, seolah-olah ada yang mengajak dia bermain. Padahal tidak ada. Iya. Oh, indigo. Oh, maaf, bukan indigo. Jadi seolah-olah ada yang ngajak dia main aja. Padahal yang ada orang. Selanjutnya karena ini cerita novel ini menurut saya dari bab ke bab tuh berbeda, Panji Sukma langsung membedakan bab selanjutnya. Lalu dia membahas tentang si keris ini di sebuah museum. Keris ini di dalam museum itu sudah berdebu, tidak terpakai. Lalu terawat ya? Iya, pada ujungnya peran si keris ini udah digantikan oleh pistol, ya jadinya dia tidak terpakai lagi. Lalu dibuanglah si keris ini ke pantai, tenggelamlah keris ini. Lalu akhirnya si keris ini ditemukan oleh seorang nelayan. Nelayan yang menemukan melihat si keris ini sebagai wah, ada di warangkanya itu di bagian kerisnya itu ada emas, Pak. Dilucuti lah nih oleh si nelayan ini untuk mendapatkan uang, karena nelayan ini pun nelayan yang miskin. Dijual lah si ininya ya, bagian emasnya itu. Tapi kerisnya tetap ada, tetap dipegang sama dia. Pada suatu saat ketika sudah dijual, hilanglah kerisnya, jatuh di pasar. Bukan karena kerisnya sakti, bukan. Kan ada ya begitu. Iya. Jatuhlah si keris ini di pasar, ditemukan oleh seorang preman pasar, berandal pasar. Ditemukan oleh preman ini, digunakan oleh dia untuk membebet orang-orang yang berkuasa, Pak. Dan hasilnya digunakan untuk orang-orang masyarakat miskin. Menariknya di situ. Kayak si Pitung. Iya, Pak. Ceritanya seperti itu kurang lebih. Kayak film-film luar negeri itu. Terus lalu berbeda bab lagi, dia berubah si keris ini menjadi seorang manusia bernama Arya Mata. Dia ini merupakan anak dari Resi Kaladite nama orangnya. Dia merupakan orang kepercayaan dari kerajaan yang membuat keris. Dia mempunyai kelebihan khusus supaya keris itu menjadi lebih sakti gitu. Lalu si raja ini memiliki anak. Si wayangnya buat background terus? Iya, bener, Pak. Terus anaknya perempuan bernama Kanjeng Prampar Monci gitu. Siapa lah pokoknya namanya saya lupa. Si perempuan ini akhirnya jatuh cinta lah mereka karena si Arya Mata ini sering membuat syair ditulisnya dia tuh di daun lontar. Di daun lontar. Iya. Ketika ada pertemuan, si kerajaan ini mendatangi rumahnya Resi Kaladite
untuk membahas hal yang tentang keris itu, bertemu juga dengan si Arya-Mata ini, bertemu juga dengan anaknya. Lalu muncullah rasa-rasa cinta, tapi terbelenggu oleh sistem kerajaan. Karena ya tidak boleh anak dari kerajaan menikah dengan si Arya-Mata ini. Lanjut lagi, si Panji Sukma membedakan lagi ceritanya. Di bab berikutnya lompat lagi. Diceritakan lagi ke ada suatu pulau. Tunggu. Saya potong, maaf. Iya, Pak. Pernah baca novelnya Kak Kurniawan? Belum, Pak, itu. Itu belum. Terus? Ada suatu pulau di mana masyarakat tersebut meyakini bahwa di mana pasangan kita yang sudah meninggal, istri gitu, Pak, suami istri gitu, entah suaminya yang meninggal atau istrinya yang meninggal duluan, dia itu ketika mau hidup kekal bersamanya, dia harus menenggelamkan diri ke dalam lautan. Diikat badannya oleh tali gitu, terus ditenggelamkan. Misalnya saya, istri saya meninggal, iya, Pak. Terus saya harus ikut menenggelamkan diri dengan cara diikat dan diberatkan oleh batu. Ya supaya tenggelam kan. Ada kepercayaan seperti itu. Ada orang yang mau kayak gitu, Pak, karena saking sayangnya. Karena saking sayangnya sama pasangannya, dia mau berbuat itu mitos kepercayaan yang berlaku di situ. Iya. Dicobalah dia. Tetapi pada saat dia mau menenggelamkan diri, ada seseorang yang tiba-tiba nyamperin dia dan berkata seperti ini, kenapa kamu mau mengikuti bisikan iblis? Padahal itu hanya membohongimu. Intinya seperti itu, Pak. Kayak suara gaib itu? Iya. Bukan suara gaib, tapi orang beneran dengan pakai baju jubah putih dengan menampakkan diri memang manusia bener ya? Iya, jenggot yang panjang. Dia sampaikan seperti itu. Lalu dengan kekeh si orang tersebut ya tetap menenggelamkan diri ke dalam laut. Nah, di dalam laut tersebut ternyata dia tidak meninggal. Ada sekawanan hiu yang menggerogoti talinya itu. Terlepaslah dia dan terdampar lagi di satu pulau. Ketika ia sadar, dia berkata, apakah aku sudah di surga bersama kekasihku? Lalu ada perempuan datang. Nampaknya kamu adalah orang yang tersesat. Kata perempuan? Iya. Kamu pasti pengikut kepercayaan pulau seberang sana. Kamu, benar itu, kan? Iya, kamu selamat. Jadi singkatnya seperti itu tuh, Pak. Nah, habis itu berbeda lagi nih ceritanya, Pak. Dilanjutin lagi oleh penulis Panji Sukma. Berbeda cerita tentang ke masa proklamasi Indonesia, di mana ada. Jadi kan kalau tidak salah pada saat kemerdekaan itu ditolak oleh kaum yang tua ya, Pak, ketika kita mau merdeka, karena orang-orang yang muda ingin merdeka lebih cepat. Saat itu Soekarno mengambil sebuah dokumen di lemari. Ini nyinggung di situ juga? Iya, ini langsung berbeda cerita lagi, Pak. Lalu berkata di akhir cerita itu, di akhir bab itu, dibilang, sampaikan kepada semuanya bahwa besok kita akan merdeka. Udah habis bab itu, berlanjut lagi ke bab yang lain. Pindah lagi, Pak. Membahas tentang munculnya nama Madiun. Madiun pemberontakan PKI atau Madiun ini nama kota bisa jadi Madiun itu. Jadi dari keris yang dibuat dengan mantra-mantra, lalu dilambaikan ke atas, lalu berteriak. Ke atas, iya, keris apa gitu, ada Madiun-Madiunnya, sehingga di situ ternyata nama Madiun ternyata dari situ. Kurang lebih kayaknya sih seperti itu ya yang saya tangkap. Lalu bercerita tentang beda lagi, Pak, balik lagi ke awal. Ternyata di mana yang orang tuanya meninggal ini yang tadi, pesawat tadi diceritakan di bab agak akhir-akhir ini, menjelang akhir, bahwa ternyata si ibunya ini adalah orang Perancis yang datang ke Indonesia untuk meneliti
Chris meneliti ya pokoknya antropologi Iya, lah, kebudayaan lah. Iya, arkeolog juga tadi. Iya. Meneliti ke Indonesia, dia datang ke sini dan akhirnya dia menikah dengan Orang Indonesia. orang Indonesia, seorang wayang deh kalau nggak salah. Seorang Dalang atau wayang? dalang Pak. Orang dalang wayang. Menikahlah dia. Dan di situ ternyata dijelaskan bahwa endingnya tuh apa, dari awal ini yang ibunya, orang tuanya meninggal, diceritakan di sini bahwa ternyata anak yang itu ditinggalkan oleh ibunya karena ini. Di situ diceritakan ibu dan ayahnya meninggal dalam satu bacaan dalam bahasa yang ada di dalam sini. Pokoknya dituliskan bahwa kejadiannya itu adalah 2024. Nah, udah di situ ternyata mereka mengalami kecelakaan. Sudah berakhir ceritanya. Kayak ramalan gitu ya? Iya, Pak. Oke, jadi akhirnya kan skripsimu kayak kajian budaya kan? Iya, Pak, budaya. Apa? 7 unsur budaya. 7 unsur budaya ya, universal. Ya. Nah, kira-kira saya belum ngecek ya, tahun 2019 itu yang juara 1 siapa, yang Dewan Kesenian tidak saya cari, kita bedah. Nah, kembali lagi ke itu, ke apa? Impact-nya apa terhadap itu, terhadap Mas Serang baca ini? Saya lebih apresiasi pada ini, kan yang nulis Panji Sukma ya, Pak. Pemuda gitu. Apresiasi bahwa di dalam Sang Keris ini dia menulis dengan banyak bahasa Jawa lalu ditulis artinya di catatan kaki. Saya apresiasi bahwa dia mengerti dan mau mewarisi bahasa ke dalam bentuk karya sastra novel. Itu saya mengapresiasi itu. Dan yang saya itu juga bahwa di novel ini walau ceritanya sebenarnya menurut saya agak pusing karena di setiap bab berbeda, ada hal-hal yang menarik di dalam hal sini yang teman-teman mungkin harus baca sih. Karena tidak bisa dijelaskan juga terperinci harus gimana, karena asik aja. Iya. Gitu, Pak. Oke. Nah, ketika mau diangkat menjadi penelitian, menjadi objek kajian, waktu menyusun proposal itu sudah, saya pilih ini dah. Karena yang pertama teori yang saya tahu itu, lalu dan ini dari judul juga udah jelas banget ya, Sang Keris. Budaya. Ya, yang saya dapat tuh karena saya ngambil tujuhnya itu, ada semua total 215 sampel. 215 data. Iya, sampel lah. Sampel data. Oke. Sekarang sampai bab berapa skripsi? Bab 4. Sudah masuk ke itu. Sudah bab 4. Mengolah data ya. Ya, tadi. Ya, mudah-mudahan itu Juli. Amin. Amin, Pak. Pengennya juga cepat. Oke. Terus ngomong-ngomong tentang sidang, kendalanya apa? Kendala yang sakit kemarin itu ya? Iya, saya sakit. Saya habis operasi dan bakal ada lagi operasi selanjutnya. Ada fase berikutnya? Iya, karena beberapa kali, Pak. Masih sabar ya, kuat ya? Iya, Pak. Ini Mas Maulana ini saya kenal dari semester 1 udah sakit, tapi tetap semangat kuliah, teman-teman. Kalau tadi kan kendalanya jaraknya jauh, kalau Mas Maulana ini kuliahnya karena sakit dan dia tetap berjuang, tetap survive. Jadi teman-teman, ini wirawiri loh, ini besok operasi lagi, luar biasa. Oke, coba cari beberapa quote. Saya buku buka ya, Pak. Dibaca supaya ada kata-kata bijak yang bisa kita ambil menjadi acuan hidup lah. Iya, Pak. Di sini di halaman paling pertama. Nah, orang tuanya meninggal dalam kecelakaan pesawat saat menuju Perancis. Masih segar wangi bunga di tiap sudut rumah.
ketika anak itu belum mengerti tentang arti sebuah kehilangan, sebenarnya takdir anak itu telah selesai ditulis. Kalau di sini saya mengartikannya sebagai sebuah, ya di situ diceritakan bahwa orang tuanya meninggal, tetapi takdir anak ini sudah ditulis bahwa ya kalau kita punya masalah dalam hidup, sebenarnya takdir kita kan sudah ada yang mengatur, tapi kita harus tetap berusaha, tidak boleh terserah takdir Tuhan. Ya intinya tetap berusaha untuk melanjutkan hidup, gitu sih Pak, untuk di kutipan ini. Oke, jadi ketika anak itu belum mengerti tentang arti sebuah kehidupan, sebenarnya takdir anak itu telah selesai ditulis. Itu kan bapaknya sama orang tuanya kecelakaan lalu pesawat terbang ya? Iya Pak. Ya itu tadi kira dia memang tidak punya orang tua. Iya. Nah, tapi jangan salah teman-teman, di luar sana pasti ada saudara, ada panti, dan itu kalian juga harus berubah, harus tetap move on bahwa oh iya saya nggak ada, saya yatim piatu, tapi kan hidup harus berlanjut. Iya, harus Terus, fighting, harus tetap semangat menjalani hidup. betul. Terus Lalu selanjutnya di sini ada ayat-ayat dan petuah-petuah perihal kebaikan darinya yang dititipkan padamu, lalu engkau sampaikan kepadaku, orang yang hidupnya berputar dalam kegelapan dan selalu meraba-raba. Di sini saya maksudkan dengan kepercayaan ya, dari ya teman-teman yang saya Islam mungkin pagi berbeda gitu, punya satu pegangan hidup di mana ayat-ayat tersebut harus diyakini, diimani, supaya itu, karena harus meyakini bahwa kehidupan bukan hanya dunia saja, kedepannya kita bakal hidup di alam yang kekal, seperti itu. Jadi ya itu, harus punya pegangan hidup. Betul. Saya punya Al-Quran, pagi mungkin punya Bible, ya Injil. Setiap agama adalah agama yang baik, ya, tergantung umatnya. betul. Jadi kalau orang Jawa Mas Maulana, agama itu agomo kuwi agemi urip. Agemi itu artinya pegangan, pegangan hidup. Maka ya harus punya pegangan hidup dalam bentuk agama. Mau ada yang Muslim, ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha. Karena begitu ada masalah, mungkin dengan orang tua nggak selesai, dengan pacar nggak selesai, dengan pasangan nggak selesai, kita bisa loh ngadu. Bukan bisa, kita harus mengadu kepada Allah, kepada Tuhan. Iya Pak. Tuhanmu siapa? Itu kan sandaran. Terus di salah satu ada tokoh namanya Golden Alport. Iya Pak. Dalam psikologi itu cirinya manusia yang sehat dan matang itu ada 8. Yang pertama itu salah satunya punya agama. Ya. Jadi filosof itu memang beberapa ada yang ateis ya, tapi ada juga yang sangat kuat agamanya. Itu. Oke. Coba. Jadi pesan moralnya apa dari novel ini? Pesan Kira-kira? moral yang saya dapatkan di novel ini ya? Ya. Karena yang nulis pemuda, saya harapnya budaya-budaya seperti ini di dalam ini, mungkin keris ini budaya Jawa ya, bahasa-bahasa yang digunakan, tetap melestarikan budaya sih Pak. Betul. Memang sekarang, dulu keris itu menjadi senjata yang luar biasa. Tapi begitu ada teknologi pistol, meriam, dan seterusnya, bukan berarti itu diabaikan. Itu tetap warisan budaya yang punya nilai-nilai sejarah yang patut untuk Iya Pak. dikenang, dan kalau di Jawa diuri-uri. Bahkan sekarang musisi-musisi Jawa tuh mulai banyak yang dengerin gitu Pak. Orang-orang yang seperti saya gitu, yang bukan berasal dari Jawa, kayak asli dari Jakarta, ya saya menyukai lagu Jawa, walaupun kita ketika nyanyi ya kita nggak tahu artinya, tapi asik aja gitu karena alunan musiknya. Betul. Senang dulu dari musiknya. Iya. Di Barat juga gitu kan. Ada beberapa orang nggak suka ngerti bahasa Inggris kan, kita tahu. Iya, musiknya lama-lama juga nanti cari tahu. Iya. Sekarang Google
banyak transit ya. Minta tolong closing statement. Bagaimana memotivasi teman-teman bahwa iya ya saya ini sakit tapi saya harus tetap kuliah. Bagaimana terus salah satunya membaca. Oke. Dua itu. Menurut saya, bagaimana saya untuk ini ya Pak, menjalani perkuliahan ini dengan keadaan saya sakit, tetap berpikir positif, karena kita laki-laki, karena harus berjuang dan tidak mau mengecewakan orang tua. Jangan sampai kita mengecewakan orang tua karena kuliahnya lama dan terkendala penyakit. Hidup harus tetap bergerak, karena saya tidak selamanya akan kuliah terus. Saya harus bekerja, saya mempunyai pasangan, nantinya mempunyai anak. Motivasi saya seperti itu Pak. Oke. Tetap bergerak terus. Oke, kalau motivasi untuk teman-teman supaya mau membaca untuk teman-teman adik-adik semester awal. Membaca. Membaca, cari novel-novel yang jangan terlalu tebal. Yang menghibur. Ya, cari penulis yang sekiranya nanti kalian tahu karakter tulisannya seperti apa, kalian bisa cermati apa enggak. Jangan terlalu melompat novel-novel yang tebal atau bahasa-bahasa yang susah dipahami. Cari yang suka dulu ya. Iya Pak, cari yang suka dulu. Oke. Kayak Terelie, Boy Chandra, apa itu sih, siapa? Novel-novel banyak yang bisa dipakai perempuan, termasuk di Lestari yang Perahu Kertas, kemudian Oki Madasari, Ayu Utami, Jenar Maesa Ayu, wah banyak, Asmana Dia. Kalau yang novel-novel yang ringan punyanya sih Putu Wijaya, kemudian Ronggeng Dukuh Paru, banyak yang bisa. Atau cerpen dan puisi juga Pak. Cerpen-cerpen awal di ruang sastra teman-teman, cerpen seluruh Indonesia ada. Banyak banget. Fiksi Lotus, cerpen-cerpen luar negeri yang diterjemahkan sama dosen siapa namanya, orang Chinese Chocian apa itu yang dari UPH itu. Oke Mas, semangat terus. Saya doakan lancar operasinya, semangat. Terima kasih Pak, Bapak juga. Terima kasih telah mengajar saya di perkuliahan ini. Pak Gio ini merupakan walaupun beliau mengajar dan beliau juga memberikan motivasi hidup di setiap pembelajarannya. Itu yang saya kagumi dari Bapak. Mudah-mudahan bermanfaat. Tapi yang jelas saya banyak kurang, mohon maaf kan sebentar lagi mau kuliah. Atas kata-kata saya ceplas-ceplos. Saya banyak salah, minta maaf. Kita sama-sama belajar. Iya Pak. Oke teman-teman, terima kasih atas perjumpaan kali ini. Saya kira teman-teman bisa belajar dari Mas Maulana, satu tentang semangat, kedua juga tentang bagaimana survive, yang ketiga membaca dan terus membaca. Thank you. God bless you. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin.